Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, pagi hari ini saya diminta oleh pengurus Masjid Jami' Darussalam untuk menyampaikan hadis yang ke-19 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan an Abil Abbasi Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'u in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir raha'i ya'rifka fisyiddati wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadirin sekalian, hadis yang ke-19 ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat Nabi yang muda umurnya, dikelompokkan sebagai sighar. Sighar itu junior, usianya muda tetapi ilmunya luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu yang dikelompokkan sebagai al-ulama. Jadi sahabat Nabi itu tidak satu level pada aspek keulamaannya. Sahabat itu ada yang ulama, tentu ada yang tidak ulama. Maka di antara para sahabat itu terbiasa saling bertanya terhadap hukum-hukum yang mereka hadapi dalam keseharian. Nah, di Madinah itu tentu sahabat Nabi yang termasuk ulama ini unik. Itu banyak yang namanya Abdullah. Jadi ada orang Arab tuh menjamakkan nama Abdullah itu jadi Al-Abadillah. Ini nama-nama Abdullah yang menjadi sahabat terkemuka Rasulullah. Ada yang senior, minas sabiqinal awwalin fil Islam. Termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Itu adalah sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Nanti sepeninggal Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud ini berdakwah sampai ke Irak. Murid-muridnya itu menjadi guru Al-Imam Abu Hanifah, salah seorang imam fikih yang madhabnya paling tua yang ada di Irak. Abdullah yang kedua itu namanya Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Ini menetap di Madinah. Kelak ilmunya Abdullah bin Umar ini diturunkan kepada murid-muridnya sampai kepada Imam Daril Hijrah, itu namanya Imam Malik bin Anas al-Asbahi,
yang kemudian menjadi guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sini warisan ilmu Abdullah bin Umar itu banyak diambil oleh dua lahir. Beliau hijrah itu menjelang Fathu Makkah ketika Rasulullah balik dari kota Madinah kemudian menguasai kembali kota Mekah. Itu terjadi pada bulan Ramadan sekitar tahun 8 Hijriah. Jadi Rasulullah di perjalanan dari Madinah mau masuk Mekah, ini Abdullah bin Abbas dengan ayahnya baru mau hijrah ke Madinah. Ketemu di kota yang namanya Juhfah, Rasulullah sedang menuju ke Mekah, ini ke Madinah. Di Juhfah itulah kemudian masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Jadi kalau kita lihat ini 8 tahun ketika Fathu Makkah ditambah 3 sebelum Nabi hijrah, usianya ketika bertemu dengan Rasulullah itu baru 8 tambah 3. Keluar angka 11 apa itu? Tahun. Nanti berkumpul dengan Rasulullah itu hanya sekitar 2 tahun kurang. Kemudian Rasulullah wafat, anak muda ini yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhumut ta'wil. Ya Allah, kata Nabi, jadikan anak ini faqihhu fiddin, orang yang paham agama, wa'allimhut ta'wil, dan ahli menafsirkan Al-Quran. Tentu doa Nabi mustajab, sekalipun junior nanti termasuk sahabat Rasulullah yang paling didengar fatwanya oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini Sayyidina Abdullah ibni Abbas yang meriwayatkan hadis ini itu usianya muda, Pak. Tapi ilmunya luar biasa. Sayyidina Umar itu jadi khalifah. Itu tidak akan memutuskan fatwa hukum sebelum bertanya ujungnya kepada Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Waktu itu tentu pandangan orang ini agak berbeda. Ketika Sayyidina Umar itu kan punya majlis, tempat-tempatnya tokoh-tokoh sahabat. Setiap ada masalah apapun, ini Sayyidina Umar selalu apa ini? Musyawarah. Kata Sayyidina Umar, ini ada masalah ini, bagaimana keputusannya? Itu yang duduk di sekitar Sayyidina Umar, itu kan tokoh-tokoh sahabat. Di situ ada Sayyidina Utsman, di situ ada Sayyidina Ali, di situ ada banyak tokoh sahabat. Tiba-tiba ada anak yang kalau bahasa sekarang tuh ABG. Anda bisa bayangin kan, Rasulullah wafat umurnya itu kira-kira ya mungkin masih 12 atau 13 tahun. Sayyidina Abu Bakar katakan memerintah 3 tahun sekian bulan, genapkan saja 4 tahun. Itu masih kira-kira umur 16, Pak. Itu jadi mufti di Madinah, bayangin. Itu jadi sahabatnya Sayyidina Umar dalam memutuskan apa itu? Memutuskan hukum. Maka ada orang, ini kan orang kadang-kadang itu suka ngelihat lahiriahnya, Pak. Dicibir. Kalau sekarang dibully. Ini orang masih muda, kok kumpul di majelisnya asyuyuh ini. Hingga pada satu masa, ya, ada satu kejadian tafsir Quran yang membuat Sayyidina Umar itu teringat ya kehebatan anak ini. Kata orang-orang kan ditanya, ya Amirul Mukminin, Tuan Umar, ini apa alasanmu memasukkan anak yang masih muda jadi apa ini? Jadi penasehat berkumpul dengan kibarus sahabat. Apa kata Sayyidina Umar? Saya dulu mendengar ayat Al-Quran Allah turunkan. Itu yang menafsirkan berbeda dari semua orang, itu cuma Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Kata yang nanya, tafsir yang mana? Kata Sayyidina Umar, surah An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya. Waktu ayat-ayat ini diturunkan surah An-Nasr, itu semua sahabat tertawa.
Kecuali Abdullah ibni Abbas yang menangis. Kata Sayyidina Umar, ini semua orang tertawa. Karena ayat itu isinya bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fathu. Kalau nanti datang pertolongan Allah, wal fathu, dan semuanya akan dibuka dari yang asalnya az-zulumat dibuka menjadi nur, dari yang asalnya jahiliyah dibuka menjadi nur cahaya Islam dan iman. Nanti kamu akan melihat waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam dari yang asalnya di Mekah dulu, jangankan untuk sholat, bahkan mengumandangkan nama Allah saja itu dalam keadaan bahaya dan takut. Nanti akan datang masa orang akan terang-terangan berbondong-bondong seperti ombak di lautan yang menghantam pantai tidak ada habisnya, masuk ke dalam ajaran agama Islam. Tentu sahabat senang semua, ketawa. Akhirnya menang, akhirnya jadi mayoritas, akhirnya banyak. Kecuali sahabat Abdullah ibni Abbas nangis. Karena aneh, orang lagi semuanya senang, dia sendirian nangis. Sayyidina Umar tertarik. Ini anak masih junior ini. Masih 12 tahun, masih 13 tahun, menangis di tengah-tengah yang senior itu tertawa. Maka ditanya, maladzi yubkika? Kamu kenapa nangis? Yang lain ketawa, yang lain bersyukur, yang lain senang, yang lain bertakbir, ini nangis. Kata Abdullah bin Abbas, bagaimana saya tidak nangis? Ayat itu membawa kabar duka bahwa sebentar lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan wafat dan meninggalkan kita. Ini ayat nggak ada, Pak, ngasih tahu kalau Rasulullah itu akan meninggal. Ayat tadi kan nggak bawa bendera kuning, Pak, nggak mempersiapkan 6 bulan, dan Rasulullah waktu itu sehat walafiat. Kata Abdullah bin Abbas, ini Umar, saya nangis ini karena ini na'yun min indillah. Ini warning, kabar duka ini. Kata Umar, di mana dukanya? Ara'aita ya Umar, apa pandanganmu Umar? Coba gunakan matamu, mata batinnya. Kalau semua orang sudah bertauhid kepada Allah, semua orang sudah sujud kepada Allah, semua orang sudah tunduk kepada Allah, apa ada yang tersisa dari tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semua nabi kalau tugasnya sudah paripurna, sudah selesai, itu pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, Pak, itu kan tafsir yang luar biasa. Itu tafsir al-Isyari yang tidak mudah. Orang kemudian memahami teks ayat itu dengan konteks yang boleh jauh, boleh jadi jauh keluar dari lafadznya. Ini namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, beliau ini sepeninggal Rasulullah di Madinah, selesai ngaji, belajar dengan banyak sahabat utama, akhirnya nanti lebih sering ada di Mekah dan dimakamkan di Taif. Warisan ilmu beliau itulah nanti yang banyak diambil diantaranya oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal, yang memang besar awalnya ngajinya di Mekah, kemudian juga balik ke Irak. Jadi saya ngajarin kayak gini tuh, Pak, supaya kita itu arif bahwa semua ulama mazhab itu berdalil kepada Rasulullah, berguru kepada Rasulullah. Ini kan ada orang salah paham. Kalau dikasih tahu fikih, lalu dibandingkan dengan Quran dan hadis. Kan ada orang kadang-kadang nanyanya itu nanya yang salah gitu. Ikut Quran apa ikut Imam Syafi'i? Itu separuh pinter banyak gobloknya, Pak, itu. Itu separuh pinter banyak gobloknya itu. Lah memang Imam Syafi'i ikut Injil apa? Memang Imam Abu Hanifah ikut Taurat apa? Ikut Quran. Cuma pemahaman manusia terhadap Quran itu tidak sama. Makanya imam dulu itu kalau ditanya jelaskan hukum kepada orang, itu tidak ada, Pak, yang mendeklar dirinya itu mewakili Islam, itu enggak. Imam Abu Hanifah itu bapaknya fikih itu. Bapaknya fikih, Pak. Yang kata Imam Syafi'i, laula Abu Hanifah, kalau seandainya tidak ada Imam Abu Hanifah, itu tidak ada orang yang mengerti ilmu fikih bisa paham itu. Apa kata
Kata ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik itu memahami Al-Quran. Jadi kalau ditanya, guru, yang guru fatwakan ini pandangan siapa? Nggak ada. Ini Quran. Kamu tidak taat sama saya berarti melawan Quran. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ah ya mungkin ya. Tapi kalau ulama besar, itu Imam Abu Hanifah itu ditanya. Guru, yang tadi difatwakan itu pendapat siapa? Dia jawab, pendapat saya. Pasti benar guru? Belum tentu. Belum tentu. Kata Imam Abu Hanifah, yang saya sampaikan ini belum pasti benar. Tapi itu yang maksimal bisa saya sampaikan. Kalau ada orang lain yang memiliki pemahaman lebih bagus dari saya terkait dengan Quran dan hadis, maka ambil pendapat orang itu. Lihat. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu punya sanad yang bersambung kepada siapa ini? Rasulullah. Bukankah Nabi misalnya yang Madinah? Contoh saja ini. Yang Madinah. Ada sahabat yang tadi itu. Abdullah bin Umar. Punya murid misalnya Nafi'. Nafi' punya murid langsung ini. Imam Malik. Imam Malik punya murid langsung. Namanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu mata rantai. Jadi tidak boleh orang membandingkan pendapat Quran dengan imam itu tidak salah tanya itu. Jadi kalau ada orang nanya, Pak ikut Imam Syafi'i apa ikut Quran dan hadis? Itu sama dengan bapak saya tanya, kalau mau milih, bapak milih bapaknya bapak apa ibunya bapak yang mati duluan? Itu kan pertanyaan salah. Ya, ada orang suka nanya itu pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan. Kenapa? Karena tidak menggambarkan pemahaman dia terhadap apa ini? Terhadap agama. Kedua ada orang di pengadilan itu ditanya sama hakim. Kamu mau saya putuskan dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal apa dengan Quran dan hadis? Maka orang tadi jawab, saya mau diputus hukum ini dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kata hakimnya, ya ajaban laka, aneh. Saya tawarkan Quran, kok milih pandangannya Imam Ahmad? Apa kata terdakwa itu? Saya lebih percaya dengan pemahamannya Imam Ahmad terhadap Quran daripada pemahamanmu hakim terhadap Quran. Saya baca Quran, apa saya paham? Enggak. Yang saya sampaikan ke bapak-bapak ini, itu paham saya terhadap hadis. Itu paham saya terhadap Quran. Kalau kemudian, ibarat dokter nih, ada dokter masih baru praktek di puskesmas, dengan dokter yang sudah profesor, spesialis, subspesialis di rumah sakit. Bapak percaya sama siapa? Saya kelihatannya hebat di sini Pak, karena tidak ada Imam Syafi'i. Seandainya Imam Syafi'i ada di samping saya, ini bukan lagi layak untuk dibandingkan, kebanting habis saya. Kenapa? Apa yang kita tahu itu boleh jadi sejatinya itu masih ada batasan ilmunya. Jadi saya menyampaikan hal ini supaya orang itu arif gitu loh. Supaya orang itu bijaksana. Kadang ngaji belum fasih, tajwidnya kanan kiri, mahrot tidak jelas, itu sudah nyalah-nyalain imam besar itu. Wah ini salah, ini sesat, ini bid'ah, tanpa dia tahu ad-dalil, wajhul istidlal, dan dalil ini menunjukkan atas apa ini? Apa? Makanya Bapak, ilmu itu luar biasa. Abdullah bin Abbas itu, kalau datang ke rumah sahabat, itu tidur di depan rumahnya sahabat. Dia mau berguru misalnya kepada siapapun. Yang alim yang ada di kota siapa itu? Madinah. Itu ketika dia datang, itu datang dengan kerendahan hati. Dia datang, ketok rumahnya, dibuka, ditanya, guru di mana? Tidur. Beliau ini, kan keluarganya Rasulullah itu. Itu tidur di depan ikut Pak. Bahkan kalau malam itu tidur di depan banyak pintu gurunya. Supaya nanti kalau gurunya keluar subuh, dia keinjek perutnya, bangun, tidak ketinggalan ilmunya guru. Itu luar biasa orang mencari ilmu diwariskan. Jadi ini kita bangun ya pemahaman bahwa semua yang diwarisi oleh para ulama itu adalah interpretasi dari Quran. Makanya Bapak, nggak bisa orang itu ibadah apapun di dunia ini yang sama itu nggak bisa. Sholat itu yang sama cuma dua Pak.
takbiratul ihram sama salam. Allahu Akbar. Sedunia orang begitu. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Itu orang cuman bisa itu. Setelah takbiratul ihram sampai sebelum salam, kalau baca buku fikih ibadah, mungkin dari pojok sana sampai pojok sini, itu isinya semua khilafiyah. Doa iftitah itu kayak apa? Bismillah itu bagian dari Fatihah atau bukan? Bismillah itu harus dibaca atau tidak dalam sholat? Bismillah itu dibacanya, ngikuti sholatnya. Kalau jahriyah kayak subuh, maka basmalahnya keras. Kalau sirriyah kayak duhur, maka basmalahnya tidak keras. Atau basmalah itu selamanya dibaca sirriyah, pelan-pelan. Walaupun sholatnya itu keras-keras, itu dicari Pak fikihnya. Diakurkan sampai kiamat kurang 2 hari tidak selesai bahas itu. Kenapa? Dalilnya terbuka. Ayat Quran saja Pak. Kalau Bapak misalnya, ini kan ada orang bilang saya tidak mau fikih. Ya sama aja dengan Bapak tidak mau qiraat. Qiraat Quran itu, cara bacanya, itu beragam. Yang dibaca imam tadi itu kan qiraah yang biasa kita dengar. Riwayatnya Imam Hafiz. Mungkin Bapak ke Maroko dapat riwayat yang lain. Mungkin Bapak ketika baca Fatihah di Irak, kalau saya dengarnya itu kan Maliki Yaumiddin, variasinya cuma 2. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Mungkin ada riwayat lain yang membaca Malaka Yaumiddin seperti orang yang ada di Irak. Jadi perbedaan itu sejatinya bahkan pada Qur'annya sendiri. Ya, jadi bapak-bapak ini sekedar mengingatkan karena saya ingat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini hebatnya Islam Pak. Allah menurunkan wahyu dan Allah menciptakan akal. Harmonisasi di antara keduanya itu melahirkan hazanah fikih yang luar biasa. Sehingga lahir ilmu usul fikih, lahir ilmu-ilmu penunjang agar orang itu ketika membaca Al-Quran dia selalu memiliki daya hidup konteks dengan apa yang terjadi hari ini. Bayangkan kalau semua hukum ada di Quran Pak. Kira-kira tebalnya Quran tuh kayak apa? Ya kalau semuanya Pak, lampu merah ada ayatnya, sebinatang satu-satu hukumnya itu ada di dalam apa ini? Al-Quran misalnya, kita nggak bisa bayangin. Tebelnya Qurannya ada binatang yang menyulitkan kiai. Kalau saya ditanya, Pak apa hukumnya makan babi? Ya saya rasa nggak usah kiai juga bisa jawab itu, haram. Sapi gimana Pak? Kalau disembelih halal. Tapi ada kan binatang yang nyusahin kiai? Namanya anjing laut. Mau dibilang anjing di laut, mau dibilang ikan anjing, ditanya kartu keluarga nggak punya, ya kan? Ditanya secara verbal nggak jawab. Kalau jawab kan enak. Kamu anaknya siapa? Kan enak. Kamu keluarga siapa? Anjing. Oh haram. Kamu keturunan siapa? Ikan. Ya halal. Tapi ini binatang Pak. Kalau dicari hukum fikihnya, itu semua orang nggak akan sepakat Pak. Kata yang satu dipegang-pegang mukanya, ini anjing ini berarti. Oh hukumnya apa? Haram. Tapi di laut, oh ya nggak apa-apa. Kita buat kaidah, semua binatang laut hukumnya halal kecuali anjing. Ya, bisa. Karena dia ngelihat keanjingannya lebih kuat daripada keikanannya. Tapi yang satu nggak lihat mukanya, lihat tenggorokan ke bawah. Ini secara fisiologi, dipegang-pegang, cara napasnya, perutnya semua, ikan ini. Tapi mukanya anjing Pak, nggak apa-apa. Tapi banyak ikannya, hukumnya halal. Kenapa? Karena keikanannya lebih kuat daripada keanjingannya. Maka dia berfatwa, semua anjing hukumnya haram kecuali anjing laut. Selesai. Ya, Bapak mau mendamaikan itu secara fikih, ya mungkin Pak, sampai kiamat kurang 1 jam kita baru bisa putuskan hukum itu. Kenapa? Itu hebatnya agama Islam, sehingga lahir ulama yang dengan ilmunya bisa meyakinkan Bapak kalau anjing laut itu haram, dan ada ulama lain yang bisa meyakinkan Bapak kalau anjing laut itu hukumnya halal. Ya. Jadi sederhana, ya. Ini saya mohon maaf keluar dari konteks pengajiannya, ya, karena ini dibutuhkan hari ini supaya kita itu senang dengan fikih. Ini kan soalnya hari-hari ini ada orang bilang kita ini kembali kepada Quran dan hadis. Nggak bisa Pak, baca Quran pakai tajwid kok. Kalau nggak pakai guru, mana bisa kita bedakan alam taro dengan alif lam mim.
Ya, alam taro dengan alif lam mim itu tulisannya sama, tidak dibahas cara bacanya secara detail orang ilmu tajwid. Bapak belajar tajwid pakai buku, Pak, sesat. Kenapa? Ada idgham bi gunnah. Gunnah itu apa? Mendengung. Mendengungnya apa? Ngeng. Kan jadi salah, Pak. Ya, kita tahu gunnah itu harus dari guru, Pak. Tidak ada. Ilmu tajwid itu bisa dibaca pakai kitab itu. Enggak ada. Itu menunjukkan betapa pentingnya saya memiliki guru, betapa pentingnya saya memiliki sanad. Seperti saya meminum air, saya akan minum yang bersih-bersih kalau dia bersumber dari sumber yang apa? Yang bersih. Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi. Saya ada di belakang Nabi. Ini tidak boleh dibaca begitu aja. Terus ada kan kadang, saya di belakang Nabi. Oh, bukan itu tujuannya. Kenapa beliau ngomong kuntu khalfan Nabi? Kenapa enggak langsung aja? Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, to the point. Kan itu yang dibutuhkan kan? Kan enggak perlu cerita. Waktu dengar hadis itu lagi ngapain kan enggak perlu. Yang perlu itu kan isi hadisnya. Tapi beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi. Ini nasihat dua arah, Pak. Satu dari Rasulullahnya, satu dari Abdullah ibni Abbas. Ketika Ibnu Abbas ngomong, saya ada di belakang Nabi. Maka pesan yang bisa kita pahami dari kata yang sederhana itu, Nabi memikirkan regenerasi. Nabi memikirkan masa depan Islam. Kenapa Nabi pikirin? Kata Rasulullah, saya nanti sebentar lagi juga meninggal. Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar wafat. Kalau semuanya wafat, lalu yang gantikan siapa? Maka Nabi ajak anak-anak muda ini sebagai kader. Kata Nabi, kamu ikut saya ya. Kan begitu, Pak. Karena Nabi bilang, kamu ikut saya. Maka saya ikut di belakang Rasulullah. Nih, jadi di masjid ini juga gitu, Pak. Ya, imam tuh enggak boleh mikirin dirinya sendiri. Tapi harus ngeliat ke belakang. Ada enggak anak muda yang masih mau belajar apa ini? Quran. Nanti kalau imamnya pergi, lalu yang gantikan siapa? Jangan sampai ada masjid itu, mazhab berjamaah imamnya itu mazhab dorong-dorongan. Ya, yang mau sholat tuh 5. Semuanya dorong-dorong. Lu aja, lu aja, lu aja. Kenapa? Semuanya ndak pede jadi imam. Tapi Rasulullah mengajak Ibnu Abbas, kamu ikut saya ya. Kamu setiap hari sama saya ya. Supaya nanti kamu ngerti. Kalau saya meninggal, yang jadi kiai kamu. Yang jadi guru kamu. Yang jelaskan Quran kamu. Yang jelaskan hadis kamu. Ada orang berantem nih, nanti yang jadi hakim kamu. Ada orang mau curhat, yang dicurhati kamu. Ayo, sekarang magang. Paham magang, Pak? Magang ikut saya. Kuntu khalfan Nabi. Itu buat Rasulullah. Buat bapak-bapak. Anak mudanya sebaliknya. Kuntu khalfan Nabi. Setiap anak muda itu harus punya keinginan belajar dari yang tuaan. Ya, ini kan khalfah di belakang. Kata Nabi, saya dengan kamu itu mungkin sama-sama hebatnya. Tapi orang tua itu biasanya lebih hebat dari anak muda. Karena orang tua itu sudah pernah muda, anak muda belum pernah tua. Ya, itu kan hadis tuh ngajarin akhlak dan keindahan. Yang muda-muda, kuntu khalfan Nabi. Di belakang siapa ini? Rasulullah. Karena ngikutin Nabi dapat ilmu. Faqala. Satu ketiga, Rasulullah itu manggil beliau, Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anakku. Ini saya u'allimuka kalimatin. Saya mau ajarkan satu apa ya? Kalau bahasa sekarang tuh filosofi hidup. Satu nasihat, satu kunci. Kamu bawa kunci ini, semua yang ada dalam hidup itu bisa kamu buka dan bisa kamu masuki, mengantarkan kamu kepada gerbang kesuksesan. Kata Nabi, dengerin ya, saya mau ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah, jaga Allah. Jaga Allah itu bukan saya menjaga Allah. Jaga Allah, jaga syariat Allah. Kalau Allah bilang sholat subuh itu jam 4:10, jaga. Jangan ngarang sendiri sholat subuh jam 8. Nggak ada. Ihfazillah. Kata Allah, berzina itu haram.
Kalau punya syahwat, nikah. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ihfazillah. Kalau kamu mampu menjaga Allah, hukum dan syariatnya, ketentuan dan takdirnya kamu jaga, kamu hormati, kamu taati, tajidhu. Kamu pasti akan mendapati Allah tujahaka di hadapan kamu. Lihat. Nabi Yusuf itu kan jaga Allah. Nabi Yusuf itu, kalau kita baca kerangka ayatnya, itu sebetulnya Allah ingin ngajarin sama Nabi Yusuf. Kalau mau cari alibi, bisa. Nabi Yusuf itu kan kita taunya digoda sama Zulaiha gitu aja. Tapi ayatnya itu memberi inspirasi. Ayatnya bilang gini, warawadathu ayati huwa fi baitiha. Enggak disebut Zulaiha. Pada ayat itu mau bilang gini, Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha. Selesai. Tapi ayatnya bunyinya enggak gitu, Pak. Nabi Yusuf digoda oleh siapa? Oleh orang perempuan yang Nabi Yusuf numpang di rumahnya. Itu kan Allah tuh mau ngajarin. Yusuf, kalau nggak kuat udah sikat. Nih dengerin ya Pak, ya ini bukan bahasa kasar nih. Supaya cepat aja ngajinya nih. Kalau lo nggak tahan, kata orang Betawi, udah sikat tuh Zulaiha. Nanti kalau ditanya orang atau ditanya malaikat, kenapa kamu berzina? Gua kan nggak bisa ngapa-ngapain, yang maksa gua atasan. Gua numpang di rumahnya, kalau gua nggak nurut diusir. Alibi kan Pak. Kita kan sering begitu. Saya ini mau sholat Pak, tapi kata atasan jangan. Saya udah mau berangkat Jumatan, tapi sama atasan diajak keluar. Maka saya nggak bisa sholat. Kenapa? Karena saya bawahan. Ada atasan. Ayat tuh mau bilang gitu. Nabi Yusuf, kalau engkau terjerumus ke dalam zina misalnya, kau masih punya alibi. Saya ini dipaksa. Apa kan orang gitu? Gua kepaksa sih, akhirnya begitu. Kan begitu. Ada perempuan pakai auratnya terbuka, bagaimana lagi gua kelihatan ini nyupir, mau gua gimana ini? Nyupir kan bisa berhenti, Pak. Bisa ke pom bensin, ini enggak. Malah istiqomah ya tuh perempuan. Enggak begitu. Ini Nabi Yusuf dikasih gitu. Tapi kata Nabi Yusuf, begitu digoda oleh Zulaiha, lihat Pak. Urusan beres, Pak. Wa ghulqatil abwabu. Semua pintu sudah. Zulaihanya udah ngomong, hai talak, singkat itu, aku untukmu. Pasrah banget nih perempuan. Diapain aja saya mau. Nabi Yusuf langsung lari. Ma'azallah. Gitu loh. Ma'azallah. Lihat. Kedekatannya kepada Allah. Digoda nanti sama sosialita yang cantik-cantik di Mesir itu. Yang Bapak tahu ceritanya. Ngiris-ngiris tangannya sendiri itu. Itu kan begitu digoda kayak begitu tahu ada orang seganteng itu. Perempuan semesir itu ngeroyok Nabi Yusuf itu. Bukan minta dinikahi Pak, minta dicicipi. Bayangin udah Yusuf zinai saya, ikhlas saya. Ya, perawanin saya, ikhlas saya. Lihat kedekatannya kepada Allah. Itu mengatakan Robbi. Enggak pakai ya Rob. Kita kalau doa kan ya Allah. Karena kita merasa jauh dengan Allah. Saya memanggil ya itu kata orang Arab. Itu namanya harfun nida. Itu huruf untuk memanggil. Yang dipanggil namanya munada. Munada itu biasanya jauh. Maka kita panggil, ya Muhammad sini. Ya Allah. Karena kita selama ini merasa jauh dari Allah. Tapi Nabi Yusuf bilang, saya tidak pernah jauh dari Allah. Qala Rabbi. Tidak pakai iya. Langsung dekatnya. Ihfadillaha tajidhu amamak. Jaga Allah. Allah datang. Begitu ngomong, Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Saya mendingan masuk penjara. Lihat. Dibelakan Nabi Yusuf sama Allah. Begitu Zulaiha maksa-maksa Nabi Yusuf lari. Kan sobek Pak dari belakang itu. Sampai di pintu ketemu dengan Potifar. Suaminya Zulaiha ini. Orang kedua yang paling kuat di Mesir setelah raja ini. Langsung dikriminalisasi. Kata istrinya, ma jaza'u man arada bi ahli kasu. Apa kira-kira yang pantas suamiku? Hukuman buat orang yang ingin merusak kehormatan rumah tanggamu. Yang Yusuf itu kau pungut dari pasar budak menjadi orang terhormat sekarang. Ini balasan. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, kenapa jadi begini? Lihat Pak. Kata siapa itu? Kata Potifar, kamu punya dalil. Kamu punya alibi. Kamu sudah konsultasi sama Hotman Paris supaya lolos dari jeratan hukum ini. Kamu sudah atur belum? Kamu sudah pertimbangkan belum kalau ini gugatan ke MK, ke MA, kemana-mana? Ini kamu kira-kira punya dalil enggak? Enggak punya. Kata Nabi Yusuf.
Saya nggak bisa apa-apa, ya memang fakta yang terlihat saya seperti ini. Tapi, kata siapa ini? Kata Nabi Yusuf, kata Potifar, nggak ada saksinya, nggak ada. Kecuali satu, kata Nabi Yusuf. Waktu kejadian ini, saya mendengar ponakannya Zulaiha, bukan ponakan saya. Ponakannya Zulaiha Tisin itu di kamar samping itu nangis. Berarti di kamar itu ada orang. Kata Nabi Yusuf, tanya saja. Ini kan luar biasa pembelaan Allah. Yang ada di situ ponakannya Zulaiha, bukan ponakannya Nabi Yusuf. Kalau ponakannya Nabi Yusuf, ya pantes lah belain pamannya. Kan begitu. Ini ponakannya Zulaiha. Yang seharusnya ada di pihak siapa ini? Zulaiha. Keluar bayi. Kata Potifar, loh masih anak-anak ini. Iya. Kata siapa ini? Kata Potifar, lalu bisa apa anak kecil kayak gini? Tanya aja. Seperti kejadian Nabiullah Isa alaihissalam ketika lahir itu dibawa oleh Maryam. Kata Nabi Yusuf, tanya sama anak ini. Tiba-tiba anak yang masih menyusu tidak bisa berbicara, itu berbicara kepada Potifar yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau bajunya sobek dari depan, maka Zulaiha benar, ini bohong. Kalau bajunya sobek dari belakang, maka Nabi Yusuf yang benar dan istrimu itu yang tidak benar. Dilihat yang sobek belakang. Itu. Ihfadillaha tajidhu amamaka. Itu hanya berlaku buat orang yang menjaga Allah. Tapi yang pulang dari Masjid Darussalam mampir ke warung janda itu tidak dijamin oleh hadis ini. Kenapa? Karena dia tidak menjaga Allah. Habis minta ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ya Allah tunjukkan jalan yang benar. Jalan yang benar itu habis jamaah pulang ke rumah. Ini karena masih gelap di kota wisata. Tahu-tahu ada warung janda buka, Pak Haji mau kemana? Pulang. Mampir Pak Haji, sepi, belok. Itu lam yahfadillah, dia tidak menjaga Allah, maka Allah tidak akan didapat. Ini contoh kecilnya. Idza sa'alta, kalau kamu meminta sesuatu, fas'alillah. Mintalah kepada Allah. Ini kata ulama, ala sabilil haqiqah. Kalau minta kepada Allah. Tapi, ini penting nih Pak, tidak menghilangkan wasilah. Jangan nanti ada ucapan kita kepada makhluk, kemudian dihukumi syirik. Kalau minta tolong, jangan minta tolong sama kiai, minta tolong sama Allah. Ya udah. Kalau nanti ada kebakaran di sini, jangan minta tolong sama pemadam kebakaran. Ya Allah padamkan api, ya Allah padamkan api. Jangan panggil pemadam kebakaran. Kira-kira rumahnya hangus apa enggak? Ya kebakar. Kalau ada kebakaran, saya telepon sama pemadam. Pak, tolong datang Pak ya. Tolongin kami, bantu kami, padamkan api. Terus tetangganya bilang, musyrik loh. Kalau minta tolong sama Allah. Ini sama Pak. Separuh pintar ada gobloknya begini. Ya, karena dia lupa dengan yang namanya hukum Allah. Allah tuh dalam hidup membuat sistem. Kalau mau kenyang, makan. Kalau mau pintar, belajar. Tapi hidup itu enggak matematis begitu nanti. Ada yang enggak belajar, pintar banget. Siapa contohnya? Nabi Khidir. Nabi Musa itu kan merasa jadi nabi Kamlot. Ya kan? Ini kan nabi besar pertama Pak. Dengan umat yang paling banyak syariat Taurat. Bapak lihat. Nabi Ibrahim itu cuma dikasih suhufu Ibrahim. Umatnya berapa sih Nabi Ibrahim? Padahal bapaknya Nabi. Umat terbanyak pertama, itu kan Nabi Musa. Nanti Nabi Isa, kemudian Rasulullah. Kan Nabi Musa bilang, Masya Allah, ini elektabilitas tinggi saya ini. Ya kan? Partai besar ini Bani Israel. Maka dia nggak sombong Pak. Cuma nanya sama Allah. Ya Allah, kayaknya di muka bumi ini yang paling pinter saya. Itu sombong pada tempatnya Pak. Karena yang ngomong itu Musa alaihissalam. Kata Allah, enggak gitu Musa. Ada orang yang lebih hebat dari kamu. Kata Nabi Musa, siapa? Hamba saya yang namanya Khidir. Di mana tempatnya? Wah susah. Ya, alamatnya nggak jelas. Ya, kalau kamu mau sungguh-sungguh, hanya orang yang bersungguh-sungguh bisa jadi muridnya Khidir. Kalau enggak sungguh-sungguh, nggak bisa. Kata Nabi Musa, deal. Jibril bilang sama Allah, gua mau ngaji sama tuh kiai. Kayak apa sih ilmunya? Syaratnya berat. Deal, saya kerjakan. Kata maka Jibril, lu bawa ikan pepes dari Bogor. Entar, kalau pepes yang ada di kantongmu itu loncat. Di situ Nabi Khidir.
Saya tidak usah cerita panjang-panjang, Pak. Kata Nabi Musa, siap. Sekalipun saya harus menghabiskan umur saya untuk berjalan mencari orang ini, saya cari. Ini Pak. Nabi Musa itu merasa sangat-sangat apa itu? Sangat-sangat apa itu? Sangat-sangat. Lihat. Tahu-tahu Pak. Nabi Khidir lain lagi. Ketemu. Hal attabi'uka. Bukan hal atba'uka. Hal attabi'uka. Nabi Musa itu merendah. Orang cari ilmu itu nggak bakalan dapat ilmu kalau sombong depan gurunya. Nabi Musa itu bilang, Nabi Khidir, bolehkah saya mengikutimu belajar? Bukan. Nabi Khidir, kuserahkan jiwa dan ragaku untuk mengikuti engkau. Kata Nabi Khidir, kamu fa innaka lan tastati ama iya sobro, nggak bisa. Lu nggak sabar katanya. Sabar katanya. Bener ya katanya. Pokoknya jadi murid, nurut, jangan protes-protes. Saya cuma nerima murid yang taat, tidak nerima murid Protestan yang suka protes. Ya. Kata Nabi Musa, siap. Ayo berangkat cari ilmu. Kancol. Naik kapal Pak. Di tengah laut, kapalnya dibolongin. Kata Nabi Musa, ini ilmu apaan ini? Kapal lagi hilang Pak barokahnya ilmu. Tapi kata Nabi, ini kan diajarin. Kata Nabi Musa, nggak bisa. Ini nggak bener. Ngomong. Kata siapa ini? Kata Nabi Musa, ini nggak bener nih. Keluar SP1 Pak. Kata Nabi Khidir, kan gua udah bilang. Lu ilmunya cetek, kagak nyampe. Nggak kuat sama gua. Cari guru yang lain. Oh iya ya lupa. Katanya. Tuh, lu jangan protes. Lihat. Kapal saya lobangin, airnya masuk nggak? Iya ya, airnya nggak masuk ini. Ya nggak masuk lah. Wong malaikat Jibril pasang membran, iya kan? Aman tuh kapal. Iya ya bu, ampun, nggak nanya-nanya lagi deh. Oke ya, SP1 kata siapa ini? Kata Nabi Khidir. Jalan ke pantai, Pak. Sampai di pantai Cirebon itu kapal aman, iya kan? Turun ada orang dua, dipanggil sama Nabi Khidir. Sini loh katanya. Dipikir mau didoain. Taunya dipotek palanya mati Pak. Ketek gitu. Kata Nabi Musa. Masya Allah. Kejahatan ini bunuh orang. Ataqtulu nafsan. Kamu membunuh orang ini. Yang diharamkan oleh Allah darahnya. Nabi Khidir bilang. SP2. Kan gue bilang loh. Jangan nanya. Bapak tahu kan. Sampai yang ketiga itu. Ya. Dia kehausan, kelaparan. Minta minum gak ada yang ngasih. Tahu-tahu. Pagar di kampung itu miring. Diperbaiki. Kata Nabi Musa, ngapain? Orang sekampung tuh nggak mau ngasih minum kita, masa iya kita kerja bakti di situ? Enak aja kata Nabi. Udah SP3, lu nggak cocok jadi murid. Lihat Pak, ini kan menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Jadi hukum Allah itu buat kalau orang mau pintar belajar. Tapi ada orang gurunya siapa, ilmunya aneh, tapi Nabi Musa kalah. Kalah Pak. Begitu dijelasin kan nunduk Nabi Musa itu. Lu tahu nggak? Kapal itu kenapa saya rusak? Lihat. Kenapa kapal itu saya rusak? Saya rusak kapal itu karena nanti ada raja yang akan merampas semua kapal. Kalau kapal ini rusak, itu tidak akan diapakan itu? Diambil. Kata Nabi Musa, oh iya benar. Yang kedua dijelasin itu namanya ilmu yang tanpa apa ini? Sekolah. Tapi ada ilmu yang harus sekolah. Kalau Anda mau kaya, ya bekerja. Tapi ada orang yang tidak bekerja kaya. Siapa? Korun. Maka Bapak, itu namanya sunnatullah. Kalau saya minta tolong sama dokter. Dok, saya sakit. Dok, orang tua saya sakit. Dok, ini parah. Tolong dokter, sembuhkan. Enggak musyrik. Kenapa? Karena saya tahu sembuhkan itu bahasa majas. Ini kinayah. Engkau yang punya ilmunya, engkau yang mengerti, tolong kerjakan. Kalau ini dikerjakan secara zahir sembuh. Tapi sejatinya yang menyembuhkan itu Allah. Ada orang yang ke dokter kemudian sembuh, ada orang yang ke dokter tidak sembuh. Ada orang yang sakit jadi sehat, ada orang yang sehat malah mati. Gitu loh. Tapi itu namanya hukum sebab akibat. Jadi dalam agama itu tidak menafikan yang namanya tawassul. Bapak datang sama orang soleh. Siapa orang soleh? Orang yang azan di masjid ini 40 tahun. Itu kan lebih soleh dari saya Pak. Kalau saya datang ke sini, hanya Allah yang tahu niatnya. Apa niat ikhlas, apa cari amplop, apa cari duit, ya, atau memperbanyak jamaah. Nanti 2029 saya mintain KTP-nya satu-satu untuk nyalon DPD. Siapa yang tahu?
Tapi muadzin, azan di sini nggak pernah Pak kebayang urusan itu. Maka muadzin itu menurut saya itu jauh lebih hebat dan lebih soleh dari saya Pak. Nah, orang yang kayak begini kemudian kita mintain doa. Pak muadzin, ini cucu saya lahir. Loh ada apa Pak? Bapak ini kan sudah 40 tahun. Setiap subuh cuma keluar kata-kata hayya 'alas shalah. Setiap subuh teriak-teriak 40 tahun as-shalatu khairum minan naum. Tidak mungkin Bapak tidak dipilih oleh Allah menjadi orang yang soleh. Bisa meneriakkan azan dalam rentang waktu yang panjang. Tolong ya, ini anak saya baru lahir. Saya minta muadzin air liur. Sesuatu yang masuk pertama kali ke rongga badan cucu saya, anak saya. Itu adalah air liur yang dipakai berazan 40 tahun di Cibubur. Mudah-mudahan nanti anak saya tidak berkata-kata kecuali yang baik. Ini ada orang bilang, musyrik, minta sama Allah. Nah, kalau gitu pusing, jangan minum Panadol. Kalau gitu sakit, jangan berobat. Kenapa? Kan yang menyembuhkan Allah. Kenapa Anda berobat? Karena itu hukum Allah. Kalau sakit berobat, kalau obat dokter bisa menyembuhkan penyakit, obat itu bagaimanapun tetap makhluk. Kalau obat yang dibuat oleh pabrik obat, boleh jadi yang buat, yang racik, itu tidak sujud kepada Allah. Apa kemudian secara logika dan akal sehat serta agama tidak memungkinkan air liurnya orang yang soleh itu akan mengakibatkan kesembuhan kepada orang itu. Wong sama-sama wasilah. Sederhana. Bapak muterin Ka'bah itu. Ka'bah itu apa Pak? Makhluk batu disusun-susun. Hajar Aswad itu apa? Iya batu. Udah batu hitam lagi. Ya kan? Makanya bapak-bapak yang hitam itu gak usah rendah diri. Ya, kalau kata bininya abang hitam amat. Gue hitam-hitam Hajar Aswad. Dicintai orang sedunia. Dicium gitu Pak. Nah Hajar Aswad itu batu hitam. Tapi bapak cium. Itu menunjukkan kecintaan Bapak kepada siapa itu? Allah. Saya cium ini bukan batunya Pak. Tapi disuruh sama siapa itu? Allah. Saya cium tangan orang tua saya. Saya cium tangan guru saya. Itu bukan dalam kaitan sujud ibadah. Tapi menghormati orang yang harus dihormati. Dan penghormatan itu menjadi bagian dari perintah Allah. Itu artinya, idza sa'alta fas'alillah. Ini urusan hati. Bukan urusan luar. Minta tolongnya sama pemadam kebakaran, minta tolongnya sama Pak RT, tapi hatinya ditanam bahwa ini adalah hukum Allah, ini adalah teori sebab dan akibat, sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Nah, ini yang terakhir ini takdir Pak. Kata Allah, segala sesuatu itu di belakang rufi'atil aqlam. Pena yang tugasnya nulis takdir. Kemudian takdir itu dikasih suhuf lembaran. Bolpennya sudah nggak ada, tintanya sudah kering, nggak bisa diapakan ini, dihapus. Artinya apa? Kata Allah, sejatinya semua yang hidup itu sudah ada takdirnya. Nah, tapi Bapak jangan salah paham takdir. Ini kalau ngaji tasawuf Pak. Oh Allah itu tidak pernah sejatinya menciptakan dalam artian menciptakan. Tapi Allah mengadakan manifestasi dari semua nama Allah. Jadi semua ciptaan Allah itu sejatinya nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk. Semua ciptaan Allah itu sempurna. Coba Bapak lihat. Ada kecoa, ada kucing Anggora. Milih mana? Milih kucing. Tapi kalau kecoa bentuknya kayak kucing, nggak indah hidup ini. Lihat, maka Allah menciptakan kecoa itu indah apa? Nggak ada indah buat Allah. Nggak ada baik dan nggak ada buruk. Yang ada kesempurnaan. Ada orang tanya, kenapa ada orang bermaksiat? Maksiat itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Di mana sempurnanya Allah? Allah itu punya surga dan Allah itu punya neraka. Orang yang bermaksiat, Allah itu tetap sempurna. Di mana kesempurnaannya? Allah mampu memberikan taubat kepada orang tadi. Maka dulu ada orang tawaf di Ka'bah, di depan Imam Abdul Hasan Asyadzili, ini sufi besar. Orang itu doa, ya Allah, saya mohon ya Allah, semua manusia sedunia mulai sekarang taat semuanya. Doanya bagus Pak. Maka Imam Asyadzili itu negor orang tadi. Ya akhi, saudaraku,
Kalau semua orang di dunia ini sujud kepada Allah, lalu di mana artinya Al-Ghafurur Rahim? Lalu di mana arti At-Tawwabur Rahim? Ada yang bermaksiat karena Allah itu maha menerima taubat. Ada orang yang amalan maksiatnya sepanjang hidupnya itu banyak. Tahu-tahu husnul khotimah, ngerjakan satu kebaikan, tapi rahmat Allah turun kepada orang itu, dibawa ke surga. Ada pelacur kasih minum anjing masuk surga. Itu matematikanya nggak ketemu. Ya, kalau bapak ngasih minum saya masuk surga, pantas. Bapak dengerin pengajian, saya ngasih pengajian dikasih minum, masuk surga wajar. Ini jablay, ngasih minum anjing, ya itu masuk surga. Kan logikanya bagaimana Pak? Tapi bapak juga jangan terus separuh-separuh ilmunya. Jablay, ngasih minum anjing masuk surga. Gimana gua ngasih minum kiai ya? Akhirnya kasih minum. Besok-besok nggak ngaji lagi. Nggak sholat lagi, kenapa? Ya lu pikir aja, pelacur kasih minum anjing masuk surga. Gua ngasih minum kiai, gua bukan anjing kiai, gua bukan jablay kiai, bukan anjing, kan gitu lah. Ya nggak bisa begitu, itu karena itu rahmat Allah. Maka di sini bapak-bapak, takdir itu harus dipahami pada kesempurnaan Allah. Allah nggak pernah, oh Faiz kamu neraka, oh Faiz kamu surga, enggak. Tapi Allah tuh maha tahu. Apa artinya maha tahu? Sebelum terjadi sudah tahu. Wahadainahun najdain. Bapak bangun subuh tadi. Bisa ke Masjid Darussalam. Bisa terus tidur. Bisa Car Free Day. Sama-sama bisa. Apa yang membuat Bapak ke sini? Takdir. Takdir itu dari mana? Allah tuh maha tahu. Sebelum Faiz ada, Allah tahu. Ini makhluk satu, nanti tanggal 23 Desember, dia datang ke Masjid Darussalam. Allah tahu, datangnya pakai baju putih. Kemarin pakai jas misalnya. Allah maha tahu. Apa yang Allah tahu, Allah apakan itu? Tulis. Makanya hadis yang terakhir. Ini yang jadikan filosofi hidup Pak. Ini karena waktunya yang pas-pasan. Ini saya katakan ini jadi filosofi hidup. Apa kata Nabi? Wa'lam. Kamu harus selalu ingat. Anna ma'akhto'aka. Apa yang bukan menjadi milikmu. Lam yakun liyusibaka juga nggak akan datang kepadamu. Wa ma asobaka, dan apa yang menjadi bagianmu, takdirmu, itu lam yakun liyukhtiaka, tidak akan pernah lari dari kamu. Hidup itu Pak, kata guru saya, itu adem. Kalau punya filosofi, nggak pernah menghitung apa yang ada pada diri kita. Tapi selalu melihat bahwa apa yang diberikan oleh Allah, itu adalah karunia yang terindah dalam hidup kita. Begitu kita dapat kayak gini, kita tahu ini adalah takdir kita. Begitu apa yang kita harapkan, udah macam-macam Pak. Sekolah, jadi orang pintar. Tahu-tahu nggak jadi apa-apa di masyarakat. Ada orang nggak sekolah, nggak apa, tahu-tahu ketua RT. Tahu-tahu jadi lurah, tahu-tahu mungkin jadi presiden, tahu-tahu jadi raja misalnya. Orang nanya, ya Allah, dia tuh sekolah itu bodoh, kok bisa ya sekarang jadi CEO, kok bisa ya jadi direktur, sementara saya kok nggak bisa. Nah itu gampang itu. Apa yang datang dan sampai kepada kita, itulah sejatinya takdir. Apa yang lepas dari genggaman kita, itu sejatinya bukan takdir kita. Ada banyak hal di dalam hidup itu yang sejatinya sangat bisa untuk kita dapatkan. Tetapi kalau sampai wafat kita tidak bisa mendapatkan itu, kata kuncinya sederhana. Bahwa itu bukan takdir saya, itu bukan bagian saya, maka hidup itu akan terasa indah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Intinya adalah kebersihan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah siapkan surga itu, ya Allah katakan wa uzrifatil jannatu. Allah siapkan surga itu ghairu ba'id. Tidak jauh dari neraka jahanam yang dilihat oleh orang siapa itu? Orang kafir. Ini Allah siapkan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Likulli awwabin hafiz. Buat orang awwab yang selalu kembali kepada Allah, hafiz dan menjaga hukum Allah. Siapa orang yang menjaga hukum Allah? Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang yang merasa selalu dilihat oleh Allah, tidak dilihat oleh orang, tapi menjaga Allah. Jadi kalau Bapak di rumah sendirian tetap sholat, itu pahalanya besar. Kalau di tengah jalan diajak temannya sholat, itu pahalanya dapat, tapi tidak sedapat ketika Bapak tidak dilihat orang. Karena kalau dilihat orang boleh jadi nggak enak kan.
Gue nggak enak ketahuan orang lagi pas Jumatan, ya gue Jumatan. Ini orang geblek nih Pak. Ya kan? Tapi kalau orang bisa tanpa ada yang memaksa, tanpa ada yang melihat, Bapak tetap baik dalam kesunyian hidup, itu tandanya termasuk orang yang man khasyiyar rahman. Orang yang menjaga Allah, ihfadillaha tajidhu amamaka, ihfadillaha yahfadka. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada waktu mau bertanya silakan, kalau enggak. Sekarang ini Bapak mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faiz, saya mohon penjelasan rinci lebih sedikit mengenai bacaan Al-Quran di Irak gitu ya. Oh, iya. Yang tadi Ustaz ngomong perbedaan itu Malik Yamidin sama Malik Yaumidin. Apakah itu berbeda hurufnya atau berbeda cara bacanya atau berbeda? Karena kan sebagian kita juga bilang kalau Al-Quran itu satu. Jadi kalau ada selisih satu huruf saja kita nggak percaya satu huruf alif saja. Kita udah termasuk orang yang kafir. Iya, betul. Ya, mohon penjelasan ini aja. Makanya Bapak lihat, penulisan Al-Quran itu yang disebut Mushaf Utsmani itu berbeda dengan kaidah imla bahasa Arab. Bapak bisa lihat, ini contoh yang paling gampang. Kalau saya menulis As-Samawat atau Bapak baca Malik Yaumiddin, Pak. Paling gampang nih, Malik Yaumiddin. Itu Bapak cuman melihat di semua Quran Mushaf Utsmani itu cuman ada huruf mim, Pak. Ada huruf lam dan ada huruf kaf. Quran yang ditulis oleh Sayyidina Utsman itu Pak, itu dibaca dengan beragam bacaan, itu tidak akan pernah merubah hurufnya. Makanya Bapak lihat nih, Malik Yaumiddin itu dulu ditulis pada masa Sayyidina Utsman, itu dengan khat kufi. Tentu ini kalau orang belajar kaligrafi, itu bentuk huruf Arab kan beda-beda Pak. Ya ada yang model kayak ginian, ada yang khat kufi. Khat kufi itu istimewa Pak. Dia ditulis tanpa titik dan tanpa harokat. Itu aslinya Quran. Jadi jangan melihat mushaf hari ini. Enggak. Mushaf hari ini itu ada tambahan. Bukan tambahan ayatnya. Tapi tambahan untuk mempermudah semua orang bisa baca Quran. Kalau dia tidak sempat bertemu dengan guru Quran. Tapi asli Quran dulu itu tidak mungkin dibaca oleh orang. Kecuali orang itu ngerti, paham bahasa Arab atau pernah berguru. Karena tidak ada titiknya. Bagaimana saya tahu itu ba? Bagaimana saya tahu itu ta? Bagaimana saya tahu itu sa? Kecuali dari bentuk huruf. Makanya harus orang, kenapa tidak ada harokatnya? Itu Bapak. Sejarah Mushaf Utsmani itu karena ada ta'assub. Ta'assub itu fanatisme berlebihan kepada guru. Rasulullah itu membaca Al-Quran itu tidak selalu dengan qiraat yang kita dengar hari ini. Tapi cara baca Nabi itu banyak. Kayak Bapak pernah mendengar wadduhe pakai imalah. Itu dibaca oleh Rasulullah dengan riwayat tertentu. Maka ketika kemudian ada qiraah sab'ah tadi, itu bukan langgam Pak, bukan kayak qori. Jadi Quran itu dibaca pakai langgam Jawa, pakai apa, itu nggak ada urusan dengan ilmu Quran. Ilmu Quran itu yang namanya qiraat. Qiraat itu berkaitan dengan apa Pak? Yang pertama bina'ul kalimat, ini ilmu sorof namanya. Bapak pernah dengar kan? Kataba, yaktubu, kitabah. Pada kataba, yaktubu, jadi kitabatun. Sementara nasoro, yansuru, itu nasron. Padahal kelihatannya sama ini. Ini namanya bina, bangunan kata dalam bahasa Arab. Nanti ada namanya i'rab. I'rab itu ujung belakangnya. Ini Muhammadun, ini Muhammadan, apa Muhammadin. Itu namanya kaitan, belum lagi nanti aspek balaghah dan sebagainya. Saya tidak punya waktu. Itu artinya, Quran itu memang bisa dibaca seperti itu. Makanya Bapak lihat. Kenapa dalam satu qiraat orang Irak itu baca Malaka Yaumiddin? Bapak baca Malik Yaumiddin pendek. Ada yang baca Malik Yaumiddin panjang. Padahal nggak ada alifnya. Mestinya yang membaca pakai mat tabi'i itu dibaca Malikun. Dari kata-kata al-milku pemilik. Kalau dibaca pendek Malikun itu dari al-mulku raja. Jadi Allah itu dalam surah Fatihah itu dimaknai, makna substansinya nggak hilang Pak. Tapi makna zahirnya berbeda.
Allah itu pemilik hari kiamat atau Allah itu raja pada hari kiamat. Nanti orang pada aspek lainnya, bukan qiraatnya, mana yang lebih afdol kepada Allah? Disifati malik pemilik, apa disifati malikun penguasa? Itu hilaf. Tapi bacaannya Pak, sama hurufnya. Jadi kalau Bapak membayangkan perbedaan qiraat itu, membayangkan perbedaan jumlah ayat Quran, itu tidak pernah terjadi. Yang ada beda cara bacanya, beda hitungan ayatnya. Al-Baqarah itu ada yang bilang 287, ada yang bilang 286. Itu jumlah ayatnya. Tapi kalau dilihat dari alif lamimnya sampai fangsurna alal qaumil kafirin di belakangnya, itu sama. Bedanya di mana? Ada orang yang menghitung ini satu ayat, ada orang lain yang menghitung ini dua ayat. Ada orang yang membaca in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ada yang membaca in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Kenapa sama Sayyidina Utsman ditulis tanpa titik, ditulis tanpa harokat? Karena kalau sekedar nulis saja tanpa titik dan tanpa harokat, maka fatabayyanu dengan fatathabbatu itu sama. Coba Bapak nanti di rumah tulis ayat Quran fatabayyanu, fa ta ba ya fatabayyanu, kasih wawu, kasih alif. Bapak tulis lagi fatathabbatu. Tip ek titiknya, tip ek harokatnya, maka dibacanya bisa dua. Bisa dibaca fatabayyanu dan bisa dibaca fatathabbatu. Itu mukjizat Al-Quran. Dia bukan saja pada maknanya, bahkan tulisannya itu mengandung keistimewaan yang tidak bisa disamakan oleh tulisan manapun di dunia ini. Makanya kalau kita lihat perbedaan qiraat itu menunjukkan bahwa orang yang menguasai qiraat itu memiliki ragam bacaan yang dulu dibaca oleh Rasulullah. Jadi kalau ada qiraah sab'ah itu tidak boleh diingkari. Kenapa? Karena itu mutawatir dari Rasulullah. Makanya saya contohkan tadi, kalau kita mengambil hukum fikih A, itu jangan menyalahkan yang B. Kenapa? Karena boleh jadi pemahamannya yang berbeda. Sama. Orang yang membaca dengan satu qiraat ini, maka kalau dia tidak ilmunya tidak hatam, tidak luas, cuma belajar satu qiraat, ada orang lain baca dengan qiraat yang lain, langsung dikatakan ini salah bacaannya. Padahal bacaan itu memiliki riwayat yang mutawatirah. Makanya cuma 7. Qiraat itu banyak Pak. Ada namanya qiraah al-masyhurah 10. Tapi yang 3 ini tidak mutawatirah. Boleh dibaca oleh orang yang memiliki sanad itu, tapi tidak boleh dibaca sebagai imam di hadapan orang yang tidak pernah belajar. Itu kalau kita lihat kerangka hukumnya menarik. Orang yang pakai qiraah hafaz di sini, itu kalau balik ke Maroko kacau semua. Orang yang pakai qiraah warsh di Maroko, Bapak dengerin kacau semua tajwidnya. Kenapa? Karena standar qiraatnya akan berbeda. Kenapa berbeda? Itulah luasnya ilmu. Begitu Bapak. Jadi perbedaan qiraat itu tidak menunjukkan perbedaan isi kandungan, tidak menunjukkan perbedaan ada Quran dengan versi lain. Begitu Pak. Ya, sebentar sedikit lagi Ustaz. Ya. Berarti qiraat itu ada sejak zaman Rasulullah ya? Iya. Bapak, jadi bukan buatan, bukan ciptaan imam-imam terdahulu ya? Bapak, nggak boleh kita punya persepsi gitu. Terus kemudian angan kita katakan fikih itu karangan imam. Enggak. Fikih itu ada dari zaman Nabi. Tetapi tidak diklasifikasikan sebagai ilmu. Kita tanya, masjid seperti ini ada nggak zaman Rasulullah? Enggak ada. Enggak ada. Masjid punya menara itu ada enggak zaman Nabi? Enggak ada. Masjid punya kubah besar itu ada enggak? Enggak ada. Itu semua diadakan setelah Rasulullah. Tetapi yang diadakan ini substansinya ada di masa Nabi. Apa? Mengagungkan masjid. Sholat itu pakai budaya. Saya pakai peci hitam, pakai sarung. Itu budaya Indonesia. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai celana. Apa itu kemudian diatur dalam agama? Tidak. Tapi dia diatur dari apa ini? Pemahaman terhadap agama. Untuk datang ke masjid. Ayatnya cuma satu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kamu berangkat itu ke masjid, ambil pakaian yang paling baik.
Yang paling baik itu standarnya ada dalam Quran hadis. Enggak ada. Standar baik dan buruknya itu kembali kepada manusia. Ada orang yang khutbah Jumat itu pakai jas, pakai dasi. Kenapa? Karena itu pakaian yang paling baik, yang terhormat pada budaya mereka. Ada orang yang mengatakan, oh saya pakai belangkon, pakai beskap, dan pakai sarung lurik misalnya. Karena itu pakaian yang terbaik. Jadi qiraat itu dari Rasul, tetapi dibukukan sebagai ilmu itu oleh imam. Misalnya, ilmu usul fikih. Ya, kalau kita belajar Quran, itu nggak mungkin orang bisa jadi kiai nggak paham usul fikih, itu nggak mungkin. Maka ilmu usul fikih itu sebagai ilmu itu yang terkodifikasi tertulis itu yang nulis Imam Syafi'i. Pertanyaannya, ilmunya Imam Syafi'i itu dari mana? Pasti dari Rasulullah. Apa contohnya? Dalam ilmu usul fikih itu ada namanya hukum qiyas. Menyamakan sesuatu kalau memang sama. Kalau tidak sama, jangan disamakan. Itu ilmu qiyas. Dibuat sama Imam Syafi'i. Mahwal qiyas. Al-qiyas itu al-ilhaq, secara bahasa mengaitkan. Ilhaqu syai'in bisai'in, mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, li jami'in, karena ada benang merah alasan yang menyatukan mereka. Imam Syafi'i bilang, kalau mau melakukan qiyas, ada yang pertama namanya al-aslu, hukum yang mau kita tiru. Ada namanya al-far'u, barang yang hukumnya tidak ada, mau kita kaitkan dengan al-aslu. Apa kemudian al-illatu yang menyamakan di antara dua barang ini? Apa contohnya? Nabi bayar zakat fitrah pakai korma. Bapak bayar zakat fitrah pakai apa? Beras. Kurma dengan beras itu beda, Pak. Ya, kurma hitam, beras putih. Itu pasti beda. Ya, kurma gede kayak jempol mungkin ya, beras kecil kayak upil. Tapi dia punya persamaan, Pak. Namanya ilat. Apa persamaannya? Ma yuqtatu wa yuddakharu. Itu enggak ada hadisnya. Enggak ada cari di Quran syaratnya zakat fitrah, enggak ada. Yang ada Nabi bayar pakai kurma. Kenapa Bapak pakai beras? Pakai ilmu usul fikih, namanya qiyas. Karena beras itu makanan pokok. Selain makanan pokok, dia makanan yang bisa disimpan. Di makanan pokok dan bisa disimpan itu ada di beras. Maka al-aslu itu kurma, al-far'unya beras, al-illatu alasan disamakannya makanan pokok dan bisa disimpan. Ilmu ini yang nulis pertama kali Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah gurunya lebih dulu mengamalkan. Dari mana? Ya dari kehidupan Nabi. Ada perempuan datang sama Rasulullah. Nabi, ibu saya itu sudah wajib haji. Tapi ibu saya belum berangkat haji. Tapi mampu Rasulullah. Cuman tidak berangkat. Gitu. Saya boleh nggak Nabi menghajikan ibu saya? Nabi nggak jawab pakai iya. Nabi nggak jawab pakai enggak. Tapi pakai logika kias tadi. Aro'aiti. Apa pendapatmu? Laukana ala ummiki dainun. Kalau ibumu tuh punya hutang di toko. Mati. Afakunti qadiyataha. Kamu yang bayarin hutang ibu. Ya tentu Rasulullah. Kalau ibu punya hutang di pasar, saya bayarin. Kata Nabi, fadainullah, maka hutang kepada Allah, ahaqqu ayyuqda. Ini namanya ilmu qiyas, Pak. Nah, kenapa kok Nabi nggak menjelaskan usul fikih? Kalau Nabi buat usul fikih, lalu pahala diambil Nabi semua. Tapi itulah rahmatnya Islam. Ada yang menjadi pahala Rasulullah, tapi kita sebagai pengikutnya itu tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Fikih itu ada zaman kapan? Ada zaman Nabi. Tapi ditulis dan terstruktur itu pasti setelah Nabi. Semuanya Bapak. Quran sebagai mushaf hari ini tidak ada zaman Nabi. Tidak ada. Quran itu hufidho fis sudur, iya. Semua sahabat hafal. Wa hufidho fis sutur. Tapi juga dijaga dengan tulisan. Tapi tulisannya nggak kayak mushaf. Ada di pelepah kurma. Ada di tulang. Ada di ini. Dengan beragam macam-macam. Begitu perang Yamamah, Sayyidina Abu Bakar. Kata Umar, bahaya Abu Bakar. Yang hafal Quran penulis wahyu ini banyak yang mati. Nanti ada Quran yang tercecer di kebun orang. Wong nggak bisa ditaruh di rumahnya, wong batu. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa pendapatmu? Kumpulkan hari ini mushaf dalam satu bentuk alat tulis. Pakai kulit binatang dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Abu Bakar bilang, saya tidak mau. Kenapa? Nabi tidak pernah mengerjakan itu. Maka tidak boleh orang itu mengerjakan ibadah. Nabi kerjain apa enggak? Enggak ada dalam Islam. Enggak ada. Nabi enggak pernah kuliah subuh, Pak.
Ya, nggak pernah bikin kajian Ahad, kajian Sabtu kayak Darussalam ini. Ini bid'ah, nggak pernah dikerjakan Nabi. Tapi bid'ah itu kan bukan hukum. Bid'ah itu hanya menjelaskan. Ini tidak ada di zaman Nabi. Tapi tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi tidak boleh dilakukan. Maka Sayyidina Abu Bakar itu mengajarkan kepada kita. Saya tidak mau, Umar. Wong Nabi aja nggak nulis mushaf kok dari awal sampai akhir. Bagaimana saya mau nulis? Kata Umar, innahu khair. Tapi bagus. Pikirkan masa depan umat. Iya, hari ini hafal Quran semua. Kalau kita sekarang tidak bisa ngapalin Quran, wong sibuk nonton capres kemarin debat, ya kan, hilang hafalan kita. Yang nanti bagaimana? Lama-lama mau Abu Bakar. Tulis Umar. Ditulis. Jadi mushaf ada dalam satu bentuk mushaf, itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Tetapi mushafnya ada dalam bentuk hafalan, dalam bentuk tulisan yang tersebar dalam bentuk ragam alat tulis. Disatukan oleh Sayyidina. Maka ilmu tentang penulisan mushaf itu baru ada belakangan. Kenapa? Ada yang nulis dengan riwayat A, ada yang nulis dengan riwayat B. Nanti kalau Bapak ke Mekah, itu Bapak bisa beli Quran dengan riwayat yang berbeda-beda. Tanya sama, kalau Bapak ke Madinah, itu ada percetakan Quran besar, namanya Majma' Malik Fahad. Ya, itu didirikan di era 80-an. Saya tahun 90 masuk ke sana. Itu saya dikasih mushaf itu dengan beragam qiraah. Saya orang Indonesia, dikasih qiraahnya Hafaz. Saya bilang, saya minta qiraah yang lain. Oh, kamu mau qiraahnya Warsh, ini. Kamu mau qiraahnya Nafi, oh ini. Kamu mau qiraahnya Hamzah, oh ini. Itu cara-cara bacanya, Pak. Dari lihat mushafnya saya udah bingung. Ini apa ya? Tapi saya yakin itulah ilmu. Jadi ilmu penulisan itu dibuat oleh para imam. Tapi itu adalah implementasi dari zaman Rasulullah. Jadi dalam Islam itu nggak ada, Pak. Ilmu anak haram itu nggak ada. Semua ada bapaknya. Ilmu hadis. Kalau Bapak tahu, apa ada Sahih Bukhari zaman Nabi? Nggak ada. Apa ada kitab hadis Bulughul? Nggak ada. Tapi ilmu namanya hadis itu dibuat oleh para ulama. Tapi bersandarkan kepada Rasulullah. Kita tahu, Pak. Ada hadis sahih, ada hadis doif, ada zaman Nabi. Enggak ada. Enggak ada zaman Nabi ilmu mustalah hadis. Oh ini hadis doif, enggak ada. Karena semua orang punya kesempatan untuk tanya sama Rasulullah. Tapi nanti dibuat oleh ulama berdasarkan ayat Quran tadi. In ja'akum fasiqun binaba'in. Semua yang membawa kabar berita, fatathabbatu, fatabayyanu. Lakukan klarifikasi. Orangnya standarnya bagus enggak? Kalau bagus, hadisnya sahih. Kalau ditanya, ilmu mustalah hadis itu buatan siapa? Ya buatan ulama. Kalau seandainya semua ulama tidak boleh bikin ilmu, ya tidak ada. Hadis sahih, hadis dhaif, ilmu tajwid itu. Idhar, iqlab. Ada zaman Nabi. Abu Hurairah nanya, Nabi ini hukumnya idhar? Tidak ada. Tapi bacaan Rasulullah turun-temurun direkam. Oh. Kalau nun sukun ketemu huruf ini namanya idgham. Kalau nun sukun ketemu huruf ini namanya idhar. Idharnya dari kata-kata nunnya kelihatan. Idhar. Oh, nunnya kelihatan kasih tanda. Ini namanya idhar. Idharnya tidak ada di zaman Nabi. Begitu ya Bapak-bapak ya. Ini gambaran Bapak-bapak. Jadi nanti ya saya bukan berwasiat. Saya kepada diri saya juga gitu. Untuk mau membaca. Hidup itu butuh pembanding. Jangan cuma ngambil guru dari satu ilmu. Bapak sekarang nih kayak percaya sama saya kan Pak? Jangan. Saya bukan yang paling benar. Bapak nanti cari guru lain. Bapak baca yang lain. Nanti hazanahnya akan Bapak akan bilang, Faiz itu salah. Tapi boleh jadi yang salah saya sampaikan itu dari sudut pandang Bapak, bukan dari sudut pandang saya. Kalau sudah seperti ini Pak, orang itu akan hidup damai dari ilmu. Ya, Imam Syafi'i itu ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah di Jami'in Nu'man di Irak itu. Makamnya di dalam masjid. Itu Imam Syafi'i sholat subuh Pak. Tidak kunut. Muridnya yang fanatik itu protes. Guru gimana sih? Ngajarin kunut kok enggak kunut? Kata Imam Syafi'i, saya tidak kunut itu karena saya menghormati kepada orang yang ada di kuburan ini. Dalam hidupnya beliau berijtihad setelah membaca semua Quran dan semua hadis, beliau menyimpulkan kunut subuh itu tidak ada. Saya belajar dari semua ayat Quran, semua hadis, kunut subuh itu sunnah. Kalau ditinggalkan sujud sahwi, tapi tidak memisahkan di antara ulama itu untuk saling memuji dan saling mendoakan. Nah itu manusiawi Pak.
Biasanya pemain bola itu, habis main bola tukeran kaos. Tapi supporternya berantem, Pak. Ya kan? Ya, petinju itu habis tonjok-tonjokan bengep, Pak. Begitu ronde terakhir, salaman. Itu akhlak. Jadi kalau kita tidak bisa bersalaman dengan orang yang berbeda secara fikih, itu ngaji sama petinju, Pak. Karena petinju itu akhlaknya luar biasa. Itu fikih. Jadi sahabat itu berbeda. Bapak jangan bayangkan, sahabat itu tidak berbeda. Baca fikih. Semua yang ada dalam kitab Al-Masanid, itu kita akan melihat apa pandangan Sayyidina Abu Bakar, apa pandangan Sayyidina Umar. Itu kumpul, satu guru, satu ilmu, itu beda pendapat. Iya cukup waris. Antara Zaid bin Sabit dengan mayoritas sahabat. Mayoritas sahabat tuh ngomong A, Zaid bin Sabit tuh ngomong B. Itu di Madinah. Padahal satu guru, satu ilmu. Itu fakta. Kalau Bapak tidak percaya, buka fikih Mawaris, Bapak akan dapatkan begitu banyak masalah yang Sayyidina Umar berbeda. Sayyidina Umar dengan sahabat itu ada pada satu kelompok. Zaid bin Sabit menentang fatwa semua sahabat sendirian sampai meninggal. Dan itu biasa. Jadi agama itu luas, fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Ya, yang sempit itu hati kita. Kalau kita mau membaca semua itu akan jadi pesan saya supaya ini masjid kan bagus, Pak. Masjidnya bagus, ngajarnya enak, duduknya enak. Saya berharap satu hari Masjid Darussalam itu bisa menjadi mercusuar ilmu. Siapapun berbicara atas asal memiliki referensi, sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Sudut pandangnya itu saya boleh tidak setuju, tapi saya harus menghargai bahwa itu semua yang disampaikan keluar dari rahim Islam itu sendiri. Allah sendiri yang mengatakan, lausya Allah. Kalau Allah mau, laja'alakum ummatan wahidah. Saya jadikan satu, tapi kalau satu tidak ada indahnya. Kenapa? Kalau semua Quran jelas, semua hadis jelas, maka saya orang yang pertama kali kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena Bapak sudah nggak butuh sama saya, Bapak bisa pahami itu sendiri. Kenapa saya kemudian hari ini ngajar? Karena ada yang nggak paham. Bapak pikir saya habis ini belajar. Belajar sama siapa? Boleh jadi sama dokter, boleh jadi sama ahli vaksin, boleh jadi sama ahli sains. Ini secara sains bagaimana sih, Dok? Jelasin sama saya. Saya ke pabrik kimia. Ini unsur kimiawi etanol yang di sini nih, yang dijadikan make up itu apa sih sebenarnya? Saya ngaji. Dokternya ada pekerjaan, saya ada pekerjaan, bawa Quran, bawa hadis, bisa ngarang abad 21, fikih kecantikan. Yang dulu tidak ada. Kenapa? Itulah istimewanya Islam. Saya pikir sudah cukup sekali ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita selalu bekerja, selalu belajar agar wawasan kita menjadi luas, hati kita menjadi luas, dan itu adalah warisan terbesar dari ajaran agama Islam. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.